Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Khair, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi uji kinerja pada PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Berikut adalah video yang sudah saya buat. Silakan duduk dari tempat yang nyaman, dingin. Di sini dingin, aku sudah telepon. Belum saya nyalakan ya, nanti kita nyalakan. Silakan dari tempat dulu. Musnya nggak ada. Nanti saya pasang ya. Jumlahnya berapa? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita membaca doa Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga pelajaran ini membawa manfaat bagi kita semuanya, ya. Apa yang kita semua cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Oke, tunggu. Ada yang komputernya nyala, ada yang komputernya belum bisa, ada yang nggak ada mouse-nya, ada yang nyala tapi belum punya mouse, signal. Sabar, ya, sabar. Nanti kita usahakan bisa nyala semuanya. Ya. Kita mulai dulu pelajarannya. Nanti fokus untuk komputer nanti. Fokus untuk komputer nanti. Kita pelajaran ini. Sampai kan baru pertama ini tuh lihat komputer yang begini. Sudah pernah? Sudah pernah pakai? Sering? Oke. Kita akan belajar bagaimana komputer itu bekerja. Oke? Pemanasan dulu. Karena kelas bilingual pemanasan dulu. How are you today? How are you today? I am fine. Oke. Yang tidak masuk siapa hari ini? Siapa? Berapa orang yang tidak masuk? Siapa emang? Evan, terus? Rehan? Ya. Oke. Sampai semuanya fokusnya ke sini dulu. Kita akan mempelajari apa sih yang ada di depan sampean ini. Ya. Apa sih yang ada di depan sampean ini? Kita akan pelajari bersama-sama. Oke, kita mulai. Ya. Judulnya sistem komputer. Kelihatan dari belakang. Kelihatan sistem komputer. Ini pelajaran sampai kelas 7. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Mampu mengidentifikasi
konsentrasi ini namanya ya, yang ada di depan sampean itu nanti kita sebutkan satu-satu. Itu termasuk perangkat input, proses, output atau penyimpanan. Oke, sekarang konsentrasi dulu. Kalau saya bilang merah, tepuk 1. Merah tepuk. Ingat-ingat, nanti yang salah nyanyi di depan. Merah tepuk 1. Biru tepuk 2. Kuning tepuk 3. Konsentrasi. Merah, biru, kuning. Kuning berapa tadi? 3. Ulang. Merah, biru, kuning, kuning, biru, merah, meja. Ada yang salah. Satu kali lagi. Biru, merah, kuning, merah, meja. Nyanyi siapa tadi yang salah? Saya pernah pakai komputer apa belum? Pernah, di mana dulu pakai? Rumah punya komputer? Laptop apa komputer? Pinjam? Saudara. Oke, laptop ya? Komputer. Oh, komputernya saudara. Oke, kita akan coba selanjutnya. Ini mungkin sampai akan bersiap-siap pretest. Pretest ya. Oke, sampean coba dijawab di bukunya. Ini ada pertanyaan, coba dijawab dulu. Langsung jawabannya. Nah, ayo dijawab dulu. Langsung jawabannya. Oke. Nah, ini sambil saya mulai menyalakan komputernya. Sudah dijawab, kok Helmi? Tunggu, ini lagi proses, dia sedang memproses untuk nyala, sabar ya. Oke, sudah nomor 1 semuanya sudah? Belum? Sudah. Karena waktunya hanya 1 menit. Nomor 2, silakan dijawab. Nomor 2. Bingung ya? Ya nggak apa-apa, dijawab sebisanya. Dijawab sebisanya. Kalau salah nggak apa-apa. Sudah nomor 2? Sudah. Nomor berikutnya, nomor 3. Nomor 3, ayo jawab. Sudah? Lanjut ke nomor 5. Number 5, question number 5. Manakah yang tergolong perangkat output? Nah, nanti kita belajar. Out berarti apa? Keluar. Mengeluarkan sesuatu. Output itu mengeluarkan sesuatu. Perangkat yang mengeluarkan sesuatu. Kira-kira mana?
yang belakang sendiri siapa? Baca yang keras mas. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Tidak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan aja dibaca. Allah, Pak. Sistem komputer antara sekumpulan perangkat yang saling bekerja sama untuk menerima data, input, mengolah data, Proses menyimpan data, storage dan menghasilkan informasi. Output. Ini banyak bahasa Inggrisnya ya. Ini cocok buat anak-anak bilingual. Ya, sama dengan kelas bilingual. Sekalian belajar bahasa Inggris. Oke. Kita akan jelaskan habis ini. Sudah nyatetnya? Bukan semuanya. Ini namanya Komputer. komputer tuh. Ini coba ini saya didengarkan. Ini namanya monitor. Lah, Apa? Monitor. Ya. Monitor ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Monitor ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh teman. Ini temannya yang pertama. Kemudian ada lagi temannya lagi. Saya carikan dulu temannya ini. oke, nice. Tuh ini kok nyantol temannya. Nih, ada temannya lagi. Ya, ini temannya yang nomor 3. Kemudian ada temannya lagi. Temannya lagi satunya mana ya? Tak bukan. Iya, ada keyboard di situ. Oh iya, ini keyboard. Oh, keyboardnya ini berjalan bisa diambil. Kita mengambil keyboardnya bisa. Sabar. Nah ini keyboard. Ya. Ini temannya sipil. Oke. Akan kita bahas satu-satu sekarang. Mana sih yang disebut input, mana sih proses, mana penyimpanan, mana output. Oke. Kita bahas selanjutnya. Nah, bagaimana komputer bisa bekerja? Ada 3 komponen yang menentukan komputer bisa bekerja. Anak secewek. Yang pertama ada hardware, perangkat keras. Perangkat keras. Apa sih yang disebut perangkat keras? Nih, perangkat keras itu bisa kita pegang. Ini bisa dipegang? Monitor bisa dipegang? Keyboard bisa dipegang? Bisa. Itu perangkat keras. Hardware. Sekarang itu tadi hardware ya. Berarti perangkat keras itu hardware, perangkat yang bisa dipegang. Ya, kalau duduk loro, bisa mas? Loro. Sakit ya. Ini bukan untuk disawat-sawat ya. Yang kedua, software. Software itu perangkat lunak. Perangkat lunak itu seperti apa? Seperti yang dimainkan ini, dimain game ini ya. HP sampean ada aplikasinya? Ada TikToknya? Ada YouTube-nya? Nah, itulah yang disebut dengan perangkat software atau perangkat lunak. Kemudian ada brain. Saya punya komputer, tapi tidak saya sentuh. Kira-kira dia bekerja apa enggak? Saya punya HP, HP-nya saya taruh aja di sini. Saya taruh. Kira-kira dia bekerja enggak? Enggak. Jadi brainware itu adalah perangkat yang melakukan atau yang mengoperasikan komputer atau HP. Siapa dia? Perangkat yang mengoperasikan komputer atau gadget yang lain. Itu namanya brainware. Siapa brainware? Aduh, perangkat input. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2,
Di situ ada yang namanya motherboard. Mother itu kan ibu. Board itu papan. Papan induk. Inilah yang disebut papan induk, motherboard. Kemudian ada RAM. HP-nya mana ada RAM-nya? Kalau di komputer ini RAM-nya. Besar ya kalau di komputer. Kalau CPU dibongkar lagi di dalamnya. Ada yang namanya power supply, ada motherboard, ada prosesor. Oh iya, saya belum menunjukkan prosesor ya. Nih, saya tunjukkan prosesor. Ini adalah bagian yang paling mahal dari komputer, yaitu prosesor. Kecil ini tapi paling tergantung dengan kepintaran, kekuatan, ya kapasitas dia. Semakin canggih maka semakin mahal. Sama dengan HP sampean. HP sampean kan ada prosesornya loh. Iya, prosesornya Snapdragon itu Helio dan lain-lain. Kalau begitu layarnya. LCD atau monitor itu sama layar. Ini prosesornya komputer kecil tapi paling mahal. Jadi bagian ini kalau hilang, komputer adalah perangkat yang tidak bisa digunakan. Ini oke, lanjut. Perangkat penyimpanan. Saya yang baca sekarang, yang lain mendengarkan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras komputer berfungsi menyimpan seperti foto, dokumen secara sementara maupun permanen. Ada banyak model penyimpanan. Yang pertama hard disk, kemudian SSD, ada flash drive-nya. Tempat data kita tersimpan. Di dalam komputer juga begitu, ada tempat menyimpan. Ini tempatnya. Inilah yang disebut dengan hard disk. Hard disk. Besar Pak. Besar ya, segini. Di dalamnya ada data-data umum mungkin masuk sini, lagu, video, dokumen masuk ke dalam sini. Ya, kalau yang kecil namanya SSD. Itu kecil, tipis. Ya. Terus ada flash disk. Sampai pernah lihat flash disk? Yang main lagu dimatikan dulu, yang main lagu ini flash disk seperti ini. Ini juga tempat penyimpanan. Nah, kemudian ada SD. Sampai pernah beli memorinya HP yang kecil? Nah, itu namanya micro SD. Memori HP yang kecil itu ya kayak SIM, kartu SIM. Nah, itu micro SD. Itu fungsinya untuk menyimpan. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, perangkat output. Setelah diproses, setelah tadi ada input, diproses, disimpan, kemudian ditampilkan. Yang menampilkan adalah perangkat output. Ya, menampilkan, tugasnya dia hanya menampilkan. Contoh monitor. Jadi kita bisa lihat gambar di layar ini. Lanjut. Thank you. Oke, ya karena saya sudah belajar tentang perangkat apa tadi? Input, output, proses, dan penyimpanan. Sekarang kita kerjakan. Nanti ya kita akan mengerjakan LKPD namanya. Ini bukti kalau teman-teman sudah belajar, ya, dan sudah memahami materi. Oke. Di sini saya sebutkan 5 saja perangkat yang ada di depan sampean mungkin, atau yang sama ingat tadi, yang saya catat tadi. Terus kategorikan mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Kemudian fungsinya untuk apa dan cara menggunakannya bagaimana. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ada yang kesulitan mengerjakan LKPD? Semangat. Apa
apa aja tadi? Ada mouse. Yang paling gampang mouse, keyboard, monitor. Mouse perangkat apa tadi mouse? Oh. Menentukan. Kayaknya sudah banyak yang selesai. Sudah. Oke, sudah banyak yang selesai ya? Belum. Terang satu. Iya, Pak. Ayo, sampai sudah selesai ya? Boleh dibacakan di sini? Bapak Ako, pinter berarti vokal. Oke, silakan disebut namanya. Salam dulu. Perkenalkan, nama saya dari Syarjana Ayu. Saya dari kelas 7D. Nama perangkat adalah printer, jenis perangkat piano output, fungsinya untuk fotokopi. Cara penggunaannya adalah menekan tombol kopi. Nama perangkat adalah keyboard, jenis perangkat input, fungsi untuk mengetik. Cara menggunakannya tekan sesuatu tombol yang mau. Nama perangkat RAM, jenis perangkat proses, fungsinya untuk menyimpan data sementara. Cara menggunakannya dipasang di monitor. Nama perangkat mouse, jenis perangkat keyboard, fungsi untuk menggerakkan kursor. Cara menggunakannya tekan dan gerakan. Nama perangkat speaker, jenis perangkat output, fungsi untuk menghasilkan suara. Cara menggunakannya menggunakan perangkat duduk. Bagus. Oke. Ini sama tadi nyebut RAM ini ya, RAM. Tadi fungsinya untuk apa? Iya, dipasang di motherboard. Penyimpanan, sementara. Terus apa lagi? RAM, mouse, speaker, terus printer. Mana yang printer itu? Mana alatnya tadi? Yang mana? Printer. Kalau mouse? Ini yang mana? Yang ini namanya apa? Apa tadi? Prosesor. Prosesor. Bentar, jangan dulu. Mouse. Sekarang mana? Ayo dibacakan. Salam dulu. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya CPU. Isi. Fungsinya yang di sini tadi CPU mungkin salah tulis. Ayo dibacakan. Ayo. Nama CPU. Jadi teman-teman, ya di sini apa sudah selesai semua? Oke, habis ini pulang. Enggak, mamanya dikasih tahu. Kan habis ini dapat ya. Sabar. Kita tadi dari awal belajar tentang perangkat input, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat output. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, halo, komputer ini tidak bisa bekerja sendiri. Perangkat input tidak bisa bekerja sendiri. Semuanya saling membutuhkan. Perangkat input butuh perangkat proses, butuh perangkat penyimpanan, dan butuh perangkat output. Sekarang biar lebih hafal atau lebih paham lagi, kita belajar sebutkan, kemudian kalau itu selesai kita berdoa pulang. Ini namanya apa? Input apa? Output? Sing teman. Cara menggunakannya? Menggeser sama diklik. Oke, pinter. Kalau yang ini namanya? Input apa output? Cara menggunakannya? Ditekan. Pinter. Kemudian ada lagi tadi ini
contoh, ingat-ingat. Fungsinya untuk apa? Perangkat apa termasuk perangkat apa? Proses. Pusat pemrosesan data. CPU. Pinter, saiki maksud saiki pinter. Nomor 4. Perangkat penyimpanan data. Pinter. Nomor 5. Perangkat notebook. Iya sudah. Oke, sebelum kita pulang, karena ada komputer yang nyala, minggu depan kita lanjutkan di sini yang katanya mau main game. Semoga minggu depan labnya kosong karena ini labnya gantian dengan banyak kelas yang lain. SMK juga pakai, saya juga pakai, semuanya pakai. Dan sebagian memang susah, jadi tidak bisa nyala. Ya. Tolong yang komputernya nyala bisa dimatikan. Perangkat lunak biar bisa mematikan. Ayo, kita doa. Akhiri pelajaran ini ya. Akhiri pelajaran pada hari ini, kita bertemu di minggu depan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti saya juga harus belajar sendiri biar tambah Good. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebagai penutup saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama, pada LPTK Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, serta seluruh dosen dan juga semua pihak yang telah membantu menyukseskan saya dalam mengikuti PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Semoga kita semuanya sukses selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.